Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan sebelumnya, saya Muhammad Fadli. Dalam acara kali ini, saya akan bertindak membuka jalannya acara diskusi Pagebluk di Akar Rumput. Dalam acara kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua fotografer yang terlibat di dalam proyek ini. Dan selain ada dua orang fotografer juga akan dipandu oleh moderator Kurniadi Widodo, dan nantinya juga ada Mbak Irma Hidayana dari Lapor COVID-19. Mungkin sebelum kita masuk ke acara inti, mungkin kita memperkenalkan sedikit tentang proyek Pagebluk di Akar Rumput ini, tentang latar belakangnya, tentang tujuannya, kemudian kita akan memperkenalkan juga fotografer yang akan terlibat dalam bincang-bincang kali ini. Proyek ini bermula pada akhir tahun lalu. Seperti yang kita tahu, pandemi sudah terjadi sejak Maret tahun lalu saat kasus pertama di Indonesia diumumkan. Dan seperti yang kita tahu, pandemi ini berdampak sekali terhadap kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Kalau kita melihat data statistik, berdasarkan riset dari BPS, pada akhir tahun lalu itu, saking parahnya dampak pandemi, angka pekerja informal yang di Indonesia jumlahnya sudah memang sangat tinggi juga secara rata-rata, semakin meningkat, dan pada akhir tahun lalu itu jumlahnya berada di sekitar 77 juta jiwa, jadi hampir 60% dari total angkatan kerja. Nah, sedangkan laju angka pengangguran juga sangat tinggi sebagai akibat dari pandemi, itu sekitar 7 hingga 8%. Nah, laju angka pengangguran ini cenderung lebih tinggi di kawasan urban ketimbang kawasan pedesaan yang jauh dari perkotaan. Tapi itu kalau kita berbicara dari statistik. Nah, angka-angka statistik ini seringkali tidak bisa memberitahu secara lengkap seperti apa sih sebetulnya dampak pandemi di masyarakat kecil. Ada ungkapan bahwa dalam pandemi ini kita semua bersama-sama, kita semua bergandeng tangan dan menghadapinya bersama-sama. Tapi itu cuma ungkapan di atas kertas, sedangkan pada kenyataannya masyarakat kecil atau kalangan akar rumput adalah pihak yang paling menderita selama pandemi ini. Nah, ini bisa kita lihat misalnya contohnya di Jakarta itu warga yang bekerja secara informal sangat menderita sekali karena mereka tidak kalau mereka nggak keluar rumah, mereka nggak bisa mendapatkan penghasilan untuk keluarganya. Ya, penyebabnya adalah lockdown yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan pekerja kantoran, ya mereka masih punya privilege untuk kerja dari rumah alias work from home. Nah, atas dasar itu pada akhir tahun lalu, Sayoga dan saya kepikiran untuk melakukan inisiatif ini. Bagaimana kalau kita misalnya mendokumentasikan apa yang terjadi di masyarakat akar rumput, dan kita melibatkan fotografer-fotografer yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Nah, kenapa alasannya proyek ini dilakukan di banyak daerah? Kita harus menyadari bahwa Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau dan kondisi pandemi itu tidak merata. Begitu juga dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Kalau di Jakarta mungkin karena kota besar dan banyak pekerja informal, di Papua masalahnya berbeda lagi, di Aceh berbeda lagi. Nah, ada 10 orang fotografer yang kemudian digandeng dalam proyek ini. Ada Rizka Munawarah dari Aceh, ada
uh, uh, Rizky Dwi Putra di Malang, Amal Purnama di Yogyakarta, Muhammad Fauzi di Medan, Agus Rudianto di Jakarta, Michael Eko di Kalimantan, Iqbal Lubis di Makassar, Yohanes Boy Kristo di Bali, kemudian Armin di Kupang, sedangkan Albertus Febrianto ada di Papua. Nah, proyek ini kemudian sebetulnya meski idenya berasal dari saya dan Putu Sayoga, tapi tidak akan terwujud tanpa ada kolaborasi dengan teman-teman di daerah. Nah, salah satu kenapa proyek ini juga menggandeng teman-teman fotografer di daerah adalah karena secara langsung ataupun nggak langsung, teman-teman fotografer di daerah turut merasakan dampak ekonomi dari pandemi ini. Nah, ya oleh sebab itu juga ya proyek ini ya diharapkan selain mereka dapat mendokumentasikan dampak pandemi di akar rumput yang berada di lingkungan mereka sendiri, secara tidak langsung juga ya mereka juga terbantu untuk selalu dapat berkarya di dalam kondisi yang memang sangat susah pada waktu itu. Hasil akhir dari proyek ini seperti yang mungkin beberapa teman-teman audiens yang sudah tahu juga, hasil akhir proyek ini berupa website interaktif dan juga buku foto. Nah, website interaktif ini sudah dapat diakses sejak 2 minggu terakhir, dan buku secara resmi ya kita luncurkan saat ini. Nah, mungkin sekarang kita perkenalkan juga yang akan menjadi pembicara malam ini. Ada 2 orang fotografer yang terlibat dalam proyek Pagebluk di Akar Rumput, yaitu Rizka Munawarah di Aceh. Rizka adalah fotografer dokumenter yang berbasis di Banda Aceh. Dia memang aktif sebagai fotografer dokumenter, sedangkan fotografer yang satunya adalah Amal Purnama, fotografer dokumenter yang berbasis di Yogyakarta. Untuk pembicara lainnya ada Mbak Irma Hidayana, co-founder dan co-leader dari Lapor COVID-19, dan diskusi ini akan dimoderasi oleh Kurniadi Widodo, yaitu fotografer, kurator, pengamat fotografi, sekaligus juga pengajar fotografi. Wah, banyak nih. Oke, mungkin biar nggak memperpanjang, segera saja kita mulai diskusi. Tapi sebelum itu ya izinkan saya sebagai salah satu dari 2 foto editor yang bertugas mensupervisi karya-karya dalam proyek ini. Yang satunya adalah Putu Sayoga. Ya, saya ucapkan terima kasih terhadap siapapun yang terlibat di dalam proyek ini, yaitu Zulkifli, asisten produksi, ada Niketut Sudiani sebagai editor teks, Ali Kital, desainer buku, dan Atet Dwi Pramadia sebagai penyelaras warna. Paling terakhir, yang sangat penting adalah terima kasih sekali kepada Kurawal Foundation yang mendanai proyek ini sepenuhnya dari awal sampai sekarang sudah jadi buku, dan juga website interaktifnya sudah jalan. Ya, tanpa bantuan dari Kurawal Foundation kayaknya mustahil proyek ini akan terrealisasi. Mungkin sekarang langsung saja saya berikan kesempatan kepada Kurniadi Widodo sebagai moderator. Baik, terima kasih Fadli. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di acara diskusi, acara bincang Pagebluk di Akar Rumput. Saya Kurniadi Widodo, bisa dipanggil Wid. Saya akan mengarahkan pembicaraan kita pada malam hari ini. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Fadli, ada 3 narasumber yang akan menyampaikan perspektifnya masing-masing terkait topik ini. Ada 2 fotografer, satu dari Banda Aceh dan satu dari Jogja, dan satu lagi ada Mbak Irma dari Lapor COVID-19. Seperti yang tadi sudah disampaikan Fadli juga,
saya melihat apa ya, bincang-bincang malam ini tuh sebetulnya sangat terkait dengan bagaimana kita memandang COVID dalam kaitannya dengan data-data yang terkait oleh pandemi ini gitu. Seperti tadi juga disampaikan oleh Fadli, tim akar rumput mencoba untuk melihat pandemi ini dari atau memberi wajah pada data-data yang selama ini biasanya kita lihat terkait pandemi, tapi mungkin apa ya, kadang-kadang kita jadi melupakan bahwa memang sesungguhnya benar-benar ada manusia-manusia yang sangat terdampak di sana, terutama masyarakat yang termasuk golongan rentan, mereka yang masuk kelompok marginal, dan kelompok-kelompok yang seringkali tidak kita sadari gitu. Mungkin untuk membuka obrolan, saya tertarik untuk menyapa Mbak Irma dari Lapor COVID. Selamat malam Mbak Irma. Apakah Halo, selamat malam Mas Fit. Apa kabar? Halo, baik-baik. Mbak Irma di Jakarta ya Mbak ya? Iya, betul. Saya di Jakarta. Oh iya, sebelumnya terima kasih Mbak sudah bergabung bersama kami di sini. Mungkin untuk membuka obrolan, saya tertarik untuk apa ya istilahnya? Kayak saya melihat lapor COVID-19, kemudian apa namanya inisiatif akar rumput di tengah Pagebluk ini, itu kan apa ya kayak inisiatif mandiri oleh warga sebetulnya dalam menyikapi pandemi ini gitu. Lapor COVID-19 uh, sudah seperti sudah kita ketahui bersama itu sudah melakukan praktik-praktiknya bisa dibilang sejak awal pandemi gitu, dan sampai sekarang bisa dibilang juga sudah menjadi salah satu apa ya rujukan bagi banyak orang untuk mencari info-info terkini terkait pandemi dan hal-hal di sekitar itu. Mungkin Mbak Irma bisa sedikit cerita dan apa ya? Saya tertarik juga soal penggunaan data sih Mbak, apalagi kalau sekarang kita lihat di apa namanya posting-postingnya lapor COVID-19 gitu, seringkali menggunakan infografis untuk menyampaikan informasi-informasi itu gitu. Mungkin memang nggak bisa ngasih sedikit cerita tentang itu nggak Mbak? Kayak apa sih yang mendasari untuk memilih menggunakan metode itu misalnya, dan apa, bagaimana efeknya, apa yang menjadi tujuannya gitu-gitu. Boleh, baik. Terima kasih Mas Fit. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengundang saya di sini. Dan saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman fotografer, editor, dan juga Kurawal atas diterbitkannya sebuah karya yang menurut saya bukan hanya beauty, tetapi juga merepresentasikan pandemi di berbagai wilayah gitu ya, terutama di wilayah akar rumput. Nah, dan ini menurut saya tuh hubungannya dekat sekali dengan apa yang kami lakukan, apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman relawan lapor COVID. Kami kan mendorong transparansi data pandemi yang bukan hanya transparan tetapi juga akuntabel gitu. Jadi yang selama ini kami lakukan adalah karena sejak awal kami melihat bahwa transparansi data pandemi ini punya kelemahan. Ada masalah, kita memiliki masalah di transparansi data dan memiliki masalah di akuntabilitas datanya. Artinya data yang ada itu belum tentu atau belum mencerminkan situasi yang sesungguhnya yang ada di lapangan. Contoh misalnya, di Indonesia ini kan setiap hari pemerintah selalu mempublikasikan ya berapa angka pertambahan kasusnya, angka yang positif baru berapa, rumah sakit itu kapasitasnya tinggal berapa persen atau sudah terpenuhi berapa persen, kemudian yang meninggal itu berapa gitu. Tapi ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan di sini ngomong-ngomong soal data. Yang pertama, jadi selama ini pemerintah itu tidak pernah memberikan Halo Mbak Irma?
Halo? Oke, sepertinya ada sedikit gangguan koneksi ya. Halo, Oke, sorry, mohon ya. maaf ini saya Nggak juga apa-apa. kebetulan lagi di jalan. Ya, Oke, udah. jadi ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, eh, pemerintah itu hingga saat ini selalu memberikan informasi tentang jumlah tes secara nasional. Tidak pernah memberikan data tentang jumlah tes di setiap kabupaten atau kota madya atau provinsi. Selama ini menurut pantauan teman-teman lapor COVID ya, relawan lapor COVID yang selalu menyalin data statistik epidemiologi pandemi, itu hanya melihat provinsi satu-satunya yang konsisten menerapkan, mempublikasikan jumlah tes itu DKI Jakarta. Nah, kenapa ini menjadi penting? Sangat penting. Karena gini, standar tes itu dihitung di setiap 1.000 penduduk. Setiap minggu setidaknya ada 1 orang yang dites. Gitu ya. Itu standarnya WHO. Harusnya di setiap 1.000 penduduk di satu wilayah setiap minggu dicek. Kemudian kita cek rasio positifnya itu berapa. Karena kalau kita lihat sekarang ya, kita tahu angka pertambahan kasusnya, misalnya sekarang di beberapa kota itu ratusan, misalnya di beberapa kota di Jawa Tengah gitu ya, saat ini setiap hari itu bertambah 400 kasus gitu ya, 400 kasus. Tapi kita tidak pernah tahu ketemu kasus terkonfirmasi ini dari berapa jumlah tes. Yang tahu kasusnya aja tidak mencerminkan apa-apa sebenarnya. Harusnya kita melihat rasionya, rasio positif. Jadi kalau tesnya ada 1.000 dan yang ketemu positif 485, artinya hampir setengahnya dari angka tes itu positif. Artinya penularan si COVID di wilayah tersebut itu berarti sangat mengkhawatirkan, tinggi. Karena standar dari WHO untuk mengatakan bahwa sebuah daerah itu angka penularannya itu bisa dikatakan terkendali apabila rasio antara jumlah yang positif dan jumlah tesnya itu harus di bawah 5%. Kurang dari 5%. Nah, ini kalau kita perlunya kita melihat jumlah tesnya itu sebenarnya melihat itu. Nah, ini saya kira penting. Jadi transparansi data ini bukan hanya persoalan bagaimana tata kelola pandemi, bukan hanya persoalan governance, tetapi juga pengelolaan krisis ya, meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan lain sebagainya. Tapi itu. Yang kedua adalah pemerintah kita sayang sekali belum mempublikasikan jumlah mereka yang meninggal, tetapi belum mendapatkan kesempatan untuk dites PCR. Jadi definisi orang yang meninggal COVID itu kan kalau kita pakainya mereka yang sudah dites PCR meninggal, nah itu dihitung. Nah itu yang sekarang kita tahu ada berapa puluh ribu, 40-an ribu orang yang meninggal ya total selama 1,5 tahun ini kurang lebih. Padahal secara epidemiologi menurut WHO untuk kepentingan surveillance, ketika seseorang meninggal belum dites PCR tetapi menunjukkan gejala klinis COVID, ada demam, ada sesak dan lain sebagainya, atau dulu PDP ya, kalau PDP meninggal atau kalau probable meninggal itu harus dicatat sebagai orang yang meninggal karena COVID itu kepentingan surveillance. Dan peraturan Menkes tentang juknis ya, pengendalian pandemi itu sebenarnya sudah dijelaskan di situ panduannya bahwa itu harus dicatat. Sayang sekali kita sama sekali tidak pernah mendapatkan publikasi itu. Kenapa kok perlu dipublikasikan? Perlu supaya kita semua itu menjadi waspada. Sama persis seperti apa yang tercermin di dalam buku ini sebenarnya ya, karena kalau kita baca foto-foto, kisah-kisah mereka yang dipotret di dalam buku ini itu mencerminkan bahwa ketika kasus naik itu ketika banyak orang yang terinfeksi atau dengar ada banyak kasus gitu, orang-orang pada terkena imbas, tiba-tiba di PHK atau tiba-tiba yang punya penghasilan bisa 6 juta rupiah per bulan sekarang turun drastis menjadi 200 ribu rupiah, atau mereka langsung pulang ke kampung halamannya atau mereka kembali ke hutan. Jadi
tapi mereka itu tanpa mengetahui guide yang sebenarnya, panduan yang sebenarnya, berapa sih kasus yang sebenarnya, sebesar apa, separah apa laju penularan si virus corona di daerah mereka. Nah, ini penting sebenarnya untuk menjadi menjadi perhatian kita bersama untuk terus mendorong supaya pemerintah lebih mengutamakan transparansi data dan karena dari transparansi data itu bisa menginformasikan kepada masyarakat tentang kewaspadaan kita menghadapi virus corona. Oke. Itu Mas. Baik, terima kasih Mbak Irma. Ini ada poin menarik ya soal transparansi data dan bagaimana data dikumpulkan dan bagaimana dia bisa diolah, diinterpretasi, dan tentu saja setelah itu tentu saja harapannya bisa dimanfaatkan dengan baik bagi siapapun yang membutuhkannya gitu. Masih terkait dengan metode kerjanya lapor COVID nih Mbak, dengan praktik-praktik selama ini, dengan tentu saja dengan tim relawan lapor COVID yang mengumpulkan data dari daerahnya masing-masing dan kemudian itu diolah. Bisa kasih gambaran juga nggak Mbak, bagaimana kemudian data itu berusaha dipresentasikan ataupun apa yang kemudian tadi Mbak Irma sempat menyebutkan kan bisa menjadi informasi yang penting bagi masyarakat yang mungkin kalau hanya mengandalkan informasi dari pemerintahan seperti itu tadi kurang transparansi gitu kan. Nah, apa sih sebetulnya yang strategi yang dilakukan lapor COVID untuk bisa menyampaikan data-data tersebut itu menjadi sesuatu yang bisa istilahnya mendorong orang untuk melakukan hal yang positif terhadap itu gitu. Jadi nggak hanya sekedar ini angka-angka gitu misalnya, tapi bagaimana sih harapannya lapor COVID bisa memproses data-data itu gitu? Apakah selama ini sudah ada strategi-strategi tertentu dan juga mungkin ada ini nggak Mbak kayak semacam pembacaan bagaimana kemudian masyarakat yang mengakses data-data dari tim lapor COVID merespon data-data itu sebetulnya? Ya, menarik banget Mas. Sebenarnya kalau dari kami ya di internal lapor COVID, yang kami lakukan itu data-data, ada 2 data yang perlu kita lakukan untuk memverifikasi, mengklarifikasi dan juga mengkonfirmasi apakah data-data tersebut itu kira-kira mendekati keakurasian yang tinggi atau tidak. Nah, terus jadi misalnya gini, tadi ya kita berangkat dari data statistik ya. Data statistik itu tentu saja kita tidak menggali sendiri dari akar rumput gitu. Karena kita tidak memiliki infrastruktur, kita tidak memiliki kekuatan, kita tidak memiliki sumber daya untuk mengumpulkannya. Tetapi kita menggunakan basis data yang dimiliki oleh kabupaten dan kota dengan segala keanekaragaman kekurangannya mungkin ya. Nah, jadi kita menggunakan data-data tersebut, misalnya di daerah A ini yang positif berapa, yang meninggal berapa dan lain sebagainya. Ini kita parkir dulu, kita dapatkan data sekian dari KAPKOT ya, kabupaten kota setempat. Kemudian kami juga punya tim ya, kami punya divisi penelitian lah kurang lebih seperti itu. Kami itu bekerja sama dengan beberapa lembaga penelitian, misalnya dengan Eijkman Oxford Clinical Research Unit yang kebetulan ada di Jakarta, kemudian dengan Social Resilience Lab Nanyang Technological University, dengan laboratorium intervensi di Fakultas Psikologi UI. Nah, kami mencoba untuk memotret di beberapa daerah, tergantung yang pengen kita potret sampelnya di mana gitu ya. Situasinya seperti apa, lalu yang dari penelitian ini kita cocokkan dengan data statistik epidemiologi tadi. Nah, ini 2 hal. Tapi ada satu hal lagi, kami juga membuka kanal laporan warga yang melalui chatbot lapor COVID. Nah, ini warga ini bisa menyampaikan secara langsung, jadi berpartisipasi untuk
menyuarakan atau menyampaikan apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka lihat di sekitarnya. Misalnya pelanggaran protokol kesehatan atau PSBB-nya tidak kuat dilakukan, atau ada kantor yang positif, ada satu karyawan di sebuah kantor positif, tetapi kantornya tetap masuk gitu, nggak di lockdown gitu kantornya. Nah, itu juga kita catat. Kemudian beberapa waktu yang lalu misalnya kita juga melakukan menggali suara dari tenaga kesehatan yang tidak mendapatkan insentif jasanya gitu ya. Itu juga kita semua kita parkir dan semua kita petakan gitu. Kita petakan dan kita cocokkan. Kalau misalnya ada banyak laporan warga di satu daerah tertentu yang menggambarkan misalnya kerumunan banyak sekali, tidak ada kebijakan yang ketat di daerah tersebut, semuanya longgar dan lain sebagainya. Kemudian kita cek data statistiknya gimana nih? Ternyata data statistiknya misalnya merah atau banyak angka kasus, atau jumlah tesnya itu kita tidak pernah tahu berapa jumlah tesnya. Nah, ini kita harus curiga. Dengan mencocokkan beberapa hasil penelitian, laporan warga, dan juga data statistik COVID ini, saya kira ini bisa saling melengkapi dan mengklarifikasi, juga memverifikasi. Jadi situasinya itu sebenarnya seperti apa. Nah, tapi saya ingin menambahkan satu hal lagi. Saya jadi ketika saya membaca buku ini, saya jadi merasa bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman fotografer melalui foto-fotonya di dalam buku ini itu juga bisa digunakan untuk mengkonfirmasi data-data epidemiologi, statistik epidemiologi yang dikumpulkan atau yang ada selama ini gitu. Bagaimana situasi yang ada di Bali, bagaimana situasi yang ada di Kalimantan Utara, bagaimana situasi yang ada di wilayah-wilayah yang dipotret. Nah, ini bisa menunjukkan, bisa berbicara lebih kuat lagi dengan foto yang saya nggak tahu. Saya jadi kebayang nanti ada bentuk platformnya seperti apa, ada data statistiknya, kemudian ada foto, ada potret, ada tulisan singkat secara humaniora gitu ya, yang menangkap situasi di wilayah tertentu, kemudian kita lengkapi dengan data statistik dan lain sebagainya. Saya kira itu akan menjadi memberikan gambaran terhadap situasi yang sebenarnya di sana. Karena kan ini yang berbicara bukan data yang dikeluarkan otoritas, tetapi data yang dikeluarkan otoritas dikonfirmasi dengan potret kejadian warga setempat dan lain sebagainya. Saya kira ini cukup menarik, dan buku foto ini punya kontribusi yang sangat luar biasa untuk melihat pandemi dari sisi masyarakat akar rumput di berbagai wilayah yang secara langsung terdampak. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa ini dampaknya bukan hanya dampak pandemi saja, jangan menyalahkan pandeminya. Kalau menurut saya ini justru pemerintah gagal mengendalikan pandemi sehingga membuat banyak orang harus di PHK, membuat banyak orang berkurang penghasilannya, terdampak secara sosial, terdampak secara ekonomi, terdampak secara kesehatan. Jadi ketika kita melihat beberapa negara lain itu sudah berhasil mengendalikan, setidaknya dalam 1,5 tahun ini mereka sudah pernah mengalami kasus yang terkendali, meskipun sekarang ada hampir semuanya mengalami lonjakan, meskipun bervariasi lonjakannya tinggi atau rendah dan lain sebagainya. Tetapi negara-negara lain yang sudah berhasil mengendalikan itu tidak memiliki dampak ekonomi sedahsyat yang kita rasakan di sini. Tetapi yang justru menarik lagi dari buku ini, kita melihat ketangguhan masyarakat akar rumput kita, betapa luar biasanya ya ketika orang terdampak, bagaimana teman-teman disabilitas itu bisa tetap bertahan dalam kegelapan, bagaimana teman-teman disabilitas itu bisa tetap bertahan dan relatif mereka
tangguh sekali dalam menghadapi itu. Paling ya kekurangan apabila mereka berprofesi sebagai pemijat ya, itu mungkin tamunya berkurang, tapi ini demi kesehatan mereka. Dan di Kalimantan Utara ya, orang-orang kembali ke hutan, saatnya mengabdi ke hutan. Jadi saatnya mengabdi ke bumi pertiwi, mengabdi untuk kembali ke alam dan lain sebagainya. Saya kira sisi-sisi positif ini juga perlu diangkat dan membuat kita untuk lebih semangat lagi menjalani pandemi dengan lebih tangguh, lebih kreatif, lebih inovatif dalam definisi setiap orang, setiap kelompok masyarakat yang berbeda-beda tentu saja menerjemahkan itu. Jadi saya ingin buku ini membuat saya pribadi menunjukkan kita ada syukur dan harus bangga bahwa kita punya survival mode ketangguhan yang luar biasa, terutama masyarakat di akar rumput. Ya. Gitu, Mas. Ya, makasih banyak Mbak Irma. Tadi juga saya menangkap satu poin yang saya rasa akan menarik banget ketika ini dilanjutkan ke dua narasumber yang lain. Tadi Mbak Irma juga sudah menyebutkan soal bagaimana partisipasi warga itu bisa memiliki nilai yang penting gitu ya, karena dia langsung menangkap apa yang terjadi di ya di lapangan langsung gitu, dan tidak hanya sebatas data-data, tapi juga bisa menyampaikan istilahnya pandangan mata gitu ya, apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, dan disinilah saya rasa mungkin jadi peran fotografi jadi punya peranan di situ gitu, bagaimana dia bisa menjadi istilahnya mungkin tandem data gitu untuk menyampaikan data-data tadi lewat metode yang mungkin lebih efektif dan lebih mempengaruhi orang gitu dalam taraf tertentu gitu. Mungkin saya setelah ini akan bergeser ke Rizka dulu kalinya ya, dari barat di Banda Aceh. Selamat malam Rizka, apakah sudah bersama kita? Tadi udah ada ya? Iya. Halo Rizka? Halo. Ya. Halo. Oke, Rizka, apa kabar? Baik. Semoga sehat-sehat semua di sana ya. Hari ini kan Rizka di proyek Pagebuk di Akar Rumput ini, seperti yang tadi diobrolin bareng Mbak Irma ya di sesi sebelum ini tuh, sebetulnya kayak menangkap satu cerita yang itu sebetulnya mungkin bisa merepresentasikan satu kelompok masyarakat yang terdampak oleh pandemi dan memiliki ya dampaknya sangat ini ya sebenarnya sangat destruktif gitu untuk orang-orang seperti Pak Yakob gitu ya. Rizka mungkin bisa nyeritain nggak gitu soal bagaimana pertemuan dengan Pak Yakob dan apa yang kemudian menjadikan Rizka tertarik untuk mengangkat ceritanya Pak Yakob dan latar belakang lain di sekitar cerita ini gitu. Mungkin juga ada teman-teman yang sudah melihat foto-fotonya Rizka baik di website Pagebluk ataupun di kanal sosial media Kurawal dan teman-teman fotografer lain. Tapi mungkin dengan cerita Rizka bisa lebih dapat detail-detail yang penting gitu, yang akan lebih apa ya, ngena sebetulnya ketika kamu yang sebagai orang yang berada di sana saat itu gitu untuk menceritakan ini. Silakan Rizka. Dan sebelumnya, sebelumnya mungkin Zu bisa dibantu juga untuk menunjukkan beberapa fotonya. Terima kasih. Silakan Rizka. Oke, terima kasih Mas Wid. Jadi sebelumnya aku mau ceritain dulu soal foto-foto ceritaku. Jadi kisah tentang keluarga petani di Aceh Besar yang mengalami kemalangan akibat pandemi. Nah, kondisi pandemi yang nggak kunjung membaik membuat Yakob, salah seorang kepala keluarga, harus melakukan berbagai cara agar bisa menghidupi anak-anaknya. Nah, selama beberapa hari saya tinggal bersama keluarga Yakob.
tinggal bersama istrinya dan anak-anaknya. Saya ngelihat langsung bagaimana sulitnya keluarga mereka. Nah, anjloknya harga jual sayuran di masa pandemi juga semakin menambah kesulitan perekonomian keluarga mereka. Nah, kalau ditanya Mas Wid tadi soal bagaimana perkenalan saya dengan keluarga Yakob, ini kan lokasinya di Aceh Besar. Nah, Aceh Besar itu kampung halaman saya. Jadi ketika dapat proyek soal dari akar rumput, saya kembali ke kampung melihat bagaimana kondisi petani di sana. Nah, kemudian saya bertemu dengan Yakob, berbincang bagaimana sih mereka menghadapi kesulitan di masa pandemi. Nah, ternyata bahkan setengah dari harga jual seperti biasanya. Biasanya mereka biasa ngejual dengan harga 8.000 sayuran, terus kemudian di masa pandemi jadi Rp4.000 gitu. Berarti kan memang apa ya, memang setengah gitu dipotongnya. Terus kemudian istrinya sebagai buruh cuci juga mengalami dampaknya. Jadi istrinya Ibu Anita ini sebagai ibu laundry di pesantren dekat dengan kampungnya. Nah, kemudian karena pandemi pesantren di para santri kan berada di rumah, jadi laundry mereka juga sepi. Jadi kondisi perekonomiannya semakin sulit di masa pandemi. Nah, mungkin tadi Bang Zu sudah menampilkan beberapa fotonya. Jadi gitu masih. Ya mungkin untuk teman-teman yang belum melihat bisa ini ya mengubah tampilan layarnya yang toggle tile view, bisa diklik yang pas bagian slide foto. Silakan diteruskan, Rizka. Nah, jadi ini Bapak Yakob, saya berapa hari ya, ada sekitar 4 hari saya tinggal bersama keluarga Yakob. Saya ngelihat, nah saya juga ke kebunnya, jadi rumah sama kebunnya itu berjarak sekitar 15 menit. Saya ke kebunnya ngelihat banyak sayuran yang busuk. Nah, dia mengatakan kalau mereka tuh selama pandemi bahkan nggak punya uang buat beli pupuk. Jadi perawatannya hanya bergantung pada alam gitu. Makanya banyak sayuran yang busuk. Kondisi seperti yang dialami Pak Yakob ini, kamu tahu dialami oleh seberapa banyak petani-petani lain sebetulnya di Aceh Besar ini, Rizka? Kayak gimana caramu untuk meriset apa yang terjadi di apa yang terjadi pada Pak Yakob ini, dan bagaimana dia sebenarnya bisa merepresentasikan kelompok yang lebih besar gitu? Ada ini kesana nggak sih? Nah, Aceh Besar ini kan memang banyak petani di sana. Di sana kayak lumbung pertanian gitu. Saya juga, nah di kampung saya itu, di kampung halaman saya itu juga banyak petaninya. Saya juga nanya-nanya ke beberapa petani di sana. Nah, cuma kenapa Pak Yakob ini menarik? Karena dia juga selain kan umumnya di sana itu petani padi. Nah, selain menanam padi, dia juga menanam sayuran. Jadi dulunya gitu. Terus Pak Yakob sendiri sebetulnya ininya gimana sih, Riz? Kayak dengan kondisi sekarang dan dia hasil panennya kemudian menjadi berkurang dan sampai istrinya juga harus menjadi buruh cuci gitu, kayak dia sebetulnya ekspektasinya atau
ada harapan-harapan yang sempat dia omongin ke kamu nggak sih, kayak apa yang dia harapkan sebetulnya gitu? Apakah ada bantuan dari pemerintah kah, atau ada hal-hal lain yang bisa dilakukan sebetulnya gitu? Kalau bantuan dari pemerintah sama sekali nggak ada, tapi saya juga sempat ngobrol sama Pak Yakob soal kondisi keluarganya. Nah, anak-anak Pak Yakob ini kan baru tamat SMA. Dengan kondisi ekonomi dia yang semakin sulit, dia juga bahkan anaknya sendiri meminta untuk supaya nggak kuliah, dia ikut membantu ayah dan ibunya bekerja dengan kondisi yang seperti ini. Dia juga ngelihat bagaimana keluarganya. Jadi sebenarnya kayak dampaknya ini tuh nggak hanya ke Pak Yakub sebagai petani ya, tapi juga bisa sampai berpengaruh ke anaknya yang memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya hanya untuk tidak menjadi beban bagi orang tuanya gitu ya. Jadi kayak sebetulnya sangat berlapis ya. Gitu. Ini berapa lama Rizka kamu berada bersama keluarganya Pak Yakub ini tadi? Kalau nginapnya 4 hari kayaknya, tapi berapa lama ya? 2 minggu nih kayaknya kerjaan proyek ini. Sampai sekarang kamu masih berkomunikasi dengan beliau? Masih, kalau aku pulang kampung aku masih ke sana. Dia kemarin Lebaran. Oh, oke. Dia sudah lihat ininya, Rizka, kayak apa namanya sih, bagaimana foto-foto yang kamu hasilkan dari beliau gitu. Dia juga lihat foto-fotonya. Dan kayak sekarang setelah apa namanya sih, bukunya juga sudah di-launch gitu ya. Cuma ini kan bukunya baru, aku belum sempat ke sana lagi. Oke. Baik, terima kasih Rizka untuk cerita-ceritanya dan juga foto ceritanya ya, yang harapannya bisa sedikit ngasih gambaran ke kita gitu, bagaimana dampak dari pandemi ini ke petani-petani seperti Pak Yakub yang apa namanya tidak hanya berpengaruh ke apa namanya sih hasil panen yang berkurang dan penjualannya juga berkurang, tapi juga seperti yang kamu bilang tadi itu bisa berdampak lebih jauh ke anggota-anggota keluarga yang lain gitu. Jadi ini hal-hal yang mungkin tidak akan kita sadari kalau misalnya tidak ada foto-foto cerita semacam ini. Oke, terima kasih Rizka. Kita akan berlanjut ke Amal sekarang. Kalau tadi dari Banda Aceh, sekarang kita ke Jogja. Selamat malam, Amal. Halo, Mas Wid. Ya, di proyek Pageblok Jangkar Rumput ini, kamu ngangkat cerita tentang kelompok masyarakat yang ada di bantaran Kali Code ya, yang apa namanya, di sana perjuangannya itu bahkan sampai separah istilahnya kayak hari ini kita bisa makan apa gitu sebetulnya, dan itu juga yang menjadi judul proyekmu di sini gitu. Bisa kamu ceritain nggak latar belakangnya kamu bisa bertemu orang-orang ini dan kenapa kamu tertarik untuk mengangkat cerita-cerita ini gitu? Oke, halo semuanya. Jadi sebenarnya Kali Code itu gede banget ya, dia membelah sungai yang membelah kota Yogyakarta jadi dua gitu, dari dari Gunung Merapi sampai pantai selatan. Dan yang aku potret adalah hanya 12 orang dari satu area kecil, di mana di tempat situ ada banyak UMKM catering. Nah, seperti yang kita tahu, awal-awal pandemi, otomatis usaha catering bisa dibilang hampir bangkrut gitu. Akhirnya efeknya adalah orang-orang ini yang bekerja sebagai buruh lepas panggilan sama sekali nggak punya tambahan pendapatan. Kampung Code ini adalah salah satu kampung kota padat di Yogyakarta.
Dan saya memotret 12 orang beserta bahan makanan yang mereka punya di hari itu, juga makanan yang mereka masak di hari itu. Bagi saya bisa makan apa hari ini adalah proyeksi ketimpangan sistem pangan yang sedang terjadi selama pandemi ini gitu. Ada lapisan masyarakat yang bisa menimbun dan memesan makanan dengan mudah gitu, cukup dengan ojek online misalnya. Ada juga orang-orang seperti mereka yang nggak punya pilihan sama sekali gitu, selain keluar rumah atau tidak makan sama sekali. Dan akhirnya setelah melihat apa yang ada di dapur mereka dan apa yang mereka makan, 11-12 sama apa yang saya makan, saya jadi sadar bahwa mereka-mereka ini adalah gambaran krisis di mana kita semua berada di badai yang sama namun dengan kapal yang berbeda-beda gitu. Gimana bisa mulai motret itu, sebenarnya saya dikenalin salah satu orang Code sama Mas Febri Waluyas yang ada di Papua. Nah, ini memang saya punya kenalan orang sana gitu, dia buruh lepas catering, ini pasti lagi terdampak banget dan itu pasti gitu. Jadi saya ke sana, kenalan, ngobrol-ngobrol, ngopi, terus waktu yang makan siang diajak makan. Waktu diajak makan tuh agak gimana gitu ya, gila ini orang-orang lagi susah gitu, terus masih ngajak makan, padahal kan saya jadi ngurangin jatah nasinya mereka kan gitu. Terus ya udah akhirnya makan, ke kamar mandi, ngelewatin dapur, dan jadi kepikiran gitu bahwa waktu awal pandemi saya bisa dengan santai ada di rumah, bisa dengan santai ojek online buat ngirim saya bahan makanan atau langsung pesan makan, dan mereka nggak punya privilege itu. Gitu Mas Sweet. Ya, ini memang apa ya, hal-hal kayak gini tuh membuat kita tersadar bahwa pandemi ini juga akhirnya membuka kesenjangan kelas gitu ya, yang kayak kita mungkin selama ini ketika terdampak masih cari makan pun masih saya bisa gitu, dengan sekarang banyak aplikasi-aplikasi online membuat kita tetap bisa aman gitu, sementara ini mereka kemudian untuk mendapatkan bahan pangannya terus gimana Mal? Menarik nih, sebenarnya ya mereka tetap harus bekerja, gimana caranya bisa dapat makan, bisa dapat uang, ada yang hutang, ada yang harus jual-jual barang, seadanya di rumah dijualin, ada yang harus tabungan pendidikan anaknya diambil, akhirnya sampai habis. Sekarang ada salah satu orang yang cerita ke aku, udah tabungannya udah habis, terus cincin kawin juga udah dijual, udah nggak punya apa-apa lagi, dan akhirnya kayak balik lagi ke filosofi Jawa sih Mas Wit, nerimo ing pandum, karena ya kita nggak pernah tahu keajaiban apa yang bisa terjadi, sebenarnya selalu ada aja makan walaupun terbatas gitu. Terus ini kayak menurutku yang menarik juga dari apa yang kamu lakukan di sini adalah mereka mengizinkanmu untuk masuk ke ruang-ruang privat mereka gitu ya, untuk memperlihatkan kondisi mereka dan bagaimana mereka sangat struggling gitu dengan situasi ini gitu. Dan ini kan pasti juga bukan sesuatu yang mudah ya, aku bayangkan gitu, untuk membagi ini dan menyadari bahwa ini akan bisa dilihat oleh orang banyak gitu. Mereka menyampaikan concern kayak gitu nggak, malah atau kayak mereka bahkan ketika kamu approach untuk ini itu kayak bilang, atau kayak biasanya kan ini buat apa sih gitu, atau terus nanti saya bisa dapat apa gitu dengan kayak gini gitu. Oke, kalau kesulitannya buat aku sih sebenarnya berkenalan dengan orang pertama. Ada salah satu foto pertama yang Mbak Isnawati, yang background-nya warna biru, rumahnya, dapurnya, foto pertama. Aku menghabiskan lebih banyak waktu bersama dia, ngobrol, nanya gimana keadaan seputar miras itu akibat catering gitu, urusan pribadi dia juga. Jadi setelah hampir sehari 2 hari sama dia, ini aku minta juga diceritain gimana orang-orang di sekitar situ gitu. Aku minta dikenalin, terus pasti harus minta izin dulu. Ada beberapa orang yang nolak, benar-benar nolak karena malu dan nggak punya apa-apa dan nggak mau ada yang masuk gitu. Terus ya setelah minta izin dijelasin, saya mau motret kayak gini-gini, mau motret ini kok dapur, ada makanan apa aja, gimana selama pandemi ini ngapain aja, kesulitannya cari makannya gimana, akhirnya boleh. Terus apa ya tadi, kenapa mereka dapat apa, sebenarnya saya tidak menawarkan apapun juga sih ke mereka, saya mau motret gitu aja.
gitu. Ya mungkin emang ini jadi sesuatu yang proyek fotografi seperti ini, kupikir kita juga akhirnya perlu sangat berhati-hati untuk menyampaikan hal semacam ini gitu, karena bisa jadi ada ekspektasi yang tidak wajar juga kan terhadap siapapun yang melakukan hal-hal semacam ini gitu. Mungkin berharap bisa langsung terbantukah gitu. Dan itu yang mungkin nanti kalau di sesi obrolan setelah ini bisa ada mungkin lontaran-lontaran gagasan atau aku nggak tahu sih, bagian pertemuan-pertemuan ide-ide gitu yang mungkin seperti tadi sempat Mbak Irma sampaikan juga di sisi awal ya, bagaimana mungkin bisa ada platform-platform khusus untuk menemukan berbagai data-data ini, baik data yang sifatnya data-data angka seperti yang selama ini dikumpulkan oleh lapor COVID gitu, tapi juga bisa disandingkan dengan data-data visual seperti yang dilakukan oleh teman-teman fotografer di proyek Pagebluk di Angka Rumput ini ya, karena di 10 proyek ini juga saya lihat ada banyak lapisan-lapisan reaksi sebetulnya, reaksi terhadap pandemi gitu yang seperti tadi Mbak Irma juga sampaikan, ada kayak persoalan atau ada kemampuan bertahan gitu, hal-hal yang sebetulnya bisa nilainya tuh nggak hanya informasi, tapi mungkin sesuatu yang bisa dibagi dan menjadi bahan pelajaran di kelompok-kelompok masyarakat lainnya gitu, yang mungkin tidak hanya berada di satu lokasi, tidak hanya berada di satu kota kan, apalagi ini proyek ini kan juga dilakukan di 10 kota ya, oleh 10 fotografer di Indonesia gitu. Oke, terima kasih Amal udah ceritain pengalamannya. Sekarang saya mau membuka bagi teman-teman yang mau bertanya maupun berkomentar, bisa ke ketiga narasumber. Misalnya ada teman-teman yang ingin tahu apa lebih jauh di balik cerita-cerita yang sudah disampaikan oleh Rizka maupun Amal, maupun juga terkait soal bagaimana data bisa didapatkan, diolah, jenis-jenis data apa saja yang sebetulnya bisa berguna, bagaimana data-data tersebut dikumpulkan, dipresentasikan, dan harapannya tentu saja ada tindak lanjutnya ya setelah itu, bagaimana kemudian semua data yang sudah dikumpulkan ini bisa menjadi awalan gitu untuk menghasilkan bisa kebijakan mungkin, atau inisiatif-inisiatif lain gitu yang bisa membantu masyarakat-masyarakat yang terdampak ini. Tadi juga saya mendapat info dari tim Akar Rumput dan Buddha Kurawal, bahwasanya ini buku ini walaupun di kesempatan ini sudah diluncurkan, tapi saya juga belum tahu, saya kurang tahu tepatnya apakah untuk selanjutnya akan bisa diperoleh untuk umum, karena untuk saat ini yang saya tahu infonya buku ini belum tersedia untuk diperjualbelikan secara umum gitu. Nah, tapi di diskusi malam ini teman-teman ada dua penanya yang bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ya ini bukunya seperti yang ditunjukkan oleh Zu ini. Jadi untuk dua penanya pertama, dua responden pertama itu bisa mendapatkan buku ini dari tim Akar Rumput. Tadi saya lihat ada Reza, Muhammad Reza ya kalau nggak salah. Silakan Reza. Oke, selamat malam. Saya Ya, Reza, Salatiga. Kedengeran tuh ya? Ya. Mau bertanya ini mengenai lebih ke pendekatannya gitu ya. Maksudnya ketika kadang tadi Mbak Amal juga udah bilang lagi zaman susah gini, terus melihat orang luar masuk ke dapurnya itu kan
sesuatu yang privasi banget dan yang kadang gimana ya, ya tadi udah di sekilas sudah dijelaskan juga sih. Cuma bagaimana pendekatan Mbak Amal ini meyakinkan bahwa foto yang digunakan ini nggak akan berdampak buruk bagi subjek-subjek yang ada di foto itu gitu. Jadi kadang kan ketika kita melakukan masuk untuk memotret seperti itu mereka sudah antisipasi ini ya namanya Mbak fotonya mau digunakan untuk apa terus kadang ada bayarannya enggak atau dapat bantuan atau enggak gitu. Bagaimana cara meyakinkan mereka gitu. Terima kasih. Ya, makasih Mas Reza. Bu, ini agak susah sih dijelasin karena mungkin ini kalau buat aku sendiri aku tidak mengalami banyak kesulitan gitu untuk meyakinkan mereka. Atau aku juga nggak tahu apakah karena ini di Jogja gitu orangnya relatif lebih ramah gitu. Tapi mungkin trikku yang mungkin bisa dicoba adalah menggunakan bantuan orang lokal gitu. Kalau di kasusku seperti yang tadi aku meluangkan lebih banyak waktu, sehari 2 hari, nongkrong terus gitu sama salah satu keluarga, Mbak Isnawati dan suaminya Mas Bondan, nongkrong di sana lama gitu. Apalagi kalau misal udah lama, udah tahu banget dan dapat cerita banyak, dan bawa salah satu orang dari mereka untuk minta bantuan untuk minta dipotretin gitu, buatku itu semacam ini sih, jalan pintas. Soalnya ini motretnya itu sebenarnya cuma 3 hari atau 4 hari gitu. 3 hari ya kalau dipadetin, dan dengan waktu yang sesingkat itu sebenarnya nggak bisa juga aku semuanya harus aku dalami satu-satu, itu enggak. Jadi nembak satu orang, terus minta bantuan satu orang itu yang terus bawa aku ke mana-mana gitu. Jadi mostly si Mbak Isnawati, Mbak Nana ini yang bilang ke mereka aku siapa, dari mana gitu. Tapi ya itu sih, mereka cenderung nggak minta apapun, nggak nanya banyak, ini saya dapat apa ya, kayak gitu, nggak materialis kayak gitu. Kalau urusan mendapat apa itu lebih, kalau buat aku jadi etikalku sendiri di luar itu sih gitu. Jadi beruntungnya aku nggak dimintain kayak gitu. Kalau ditanya misalnya ini nanti hasilnya buat apa Mbak, saya jujur aja, oh ini ada proyek, nanti mau dibikin potret sama dibikin buku. Dan itu ini jujur dan ramah dan menunjukkan bahwa kamu tidak mengancam atau akan mengeksploitasi mereka gitu kali ya. Menjawab nggak? Oke, sip, terima kasih. Ya soalnya kadang kan orang itu ya antisipasi dulu ketika datang orang berniat untuk motret tuh udah aku mau diapain gitu, terus nanti karyanya mau kemana gitu. Ya sih, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Yang pertama datang jangan langsung bawa kamera sih. Kayak kamera jangan langsung ditenteng, itu kayak standar juga ya. Jadi ya spend more time buat ngobrol dulu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Reza dan juga tanggapannya Amal. Kemudian tadi juga saya sempat melihat kayaknya Patris tadi sempat mengangkat tangan, raise. Patris, silakan. Pertanyaannya disampaikan ke siapa? Halo, apakah tadi mungkin hanya salah pencet? Atau ada teman lain mungkin yang ingin bertanya? Belum ada. Oke, kalau belum ada, mungkin saya ingin balik lagi ke Mbak Irma nih, Mbak. Selamat malam, Mbak Irma, masih bersama kita? Apa udah keluar juga ya? Oke. Masih belum adakah pertanyaan? Atau tadi kayaknya juga saya sempat lihat Fadli apa ya malah. Oh masih, oke. Mbak Irma, halo? Masih mute? Iya Mbak, nggak kedengeran.
Atau oke, tadi kayaknya ada lagi yang raise hand mungkin, Zisel ya tadi kalau nggak salah saya tadi lihat raise hand juga. Silakan, Mas atau Mbak nih. Suara aku kedengeran? Ya, kedengeran. Iya, aku mau tanya aja sih. Tadi aku tertarik justru karena dibilang kan katanya jangan kayak langsung dateng, langsung bawa-bawa kamera gitu kan ya. Nah, maksud aku tuh lebih ke arah gimana ya, maksudnya enaknya tuh jadi ngobrol dulu. Kira-kira kapan sih memang saat tepatnya gitu? Karena kan biasanya kalau refleks gitu kan, apalagi kalau misalnya pergi ke tempat-tempat yang pastinya view-nya bagus, kita pengen ambil foto dulu atau gimana ya, maksudnya kira-kira etikanya tuh kira-kira seperti apa yang baiknya ya? Oke. Ini pertanyaannya untuk Amal atau untuk Rizka? Amal ya. Untuk Amal ya. Walaupun nanti mungkin saya akan tanya ke Rizka ya, karena saya pikir Rizka juga memiliki pengalaman yang serupa. Oke, Amal mungkin bisa ngasih perspektifnya. Tahan emosi aja sih Mbak sebenarnya, kayak kayak nggak semua harus, kalau buatku sendiri nggak semua harus langsung dipotret pada saat itu juga. Kalau aku malah cenderung yang akan memantau dulu keadaan, kayak ini ada apa aja nih gitu yang bisa dipotret. Kalau untuk proyek ini kan karena dia potret dan dia harus ditata, jadi aku harus meluangkan lebih banyak waktu benar-benar ngelihat di situ ada apa gitu. Nggak langsung shoot gitu, atau nggak kayak ada satu peristiwa langsung dipotret gitu, enggak. Jadi ya itu sih, tahan-tahan aja dulu, kayak ketika kamu ngelihat lebih banyak itu aku yakin apa yang kamu potret juga bisa lebih kaya. Itu sih. Coba mungkin Rizka punya pandangan yang lain. Ya, karena Rizka juga aku yakin juga pasti punya pengalaman yang mirip ya ketika approach Pak Yakub gitu. Rizka bisa nanggepin tadi pertanyaannya Zisel nggak? Iya, kalau aku setuju sama Kak Amal karena aku juga ngelakuin hal yang sama gitu. Ketika datang aku nggak langsung memotret, nggak langsung. Tapi aku kenalin diri aku juga. Kalau aku nih tujuannya ke sini buat motret, cuma nggak langsung motret. Kayak yang pas sama Pak Yakub ini aku ngikutin dulu sehari aku motret di hari kedua ke rumah Pak Yakub itu, ke rumah dan ke kebunnya. Nah di hari pertama nggak motret, cuman dengerin cerita, terus diajak ke kebunnya, pergi ngeliat. Nah ada yang foto Pak Yakub bawa mobil di lorong kayak pohon itu. Nah sebelumnya pas kan perginya sama Pak Yakub tuh. Sebelumnya aku udah kepikiran buat mau motret dia di sini, tapi nggak aku lakukan dulu karena memang hari itu aku mutusin buat nggak motret dulu. Jadi ngelihat dulu gimana kondisinya, tapi udah kepikiran akan motret dia di sini gitu. Jadi kita harus buat subjek kita nyaman dulu sama kita baru motret gitu. Kalau menurut aku begitu. Masuk. Oke, makasih Rizka. Ini kemudian sudah ada juga yang dua yang raise hand di sini. Diu, Mas Diu atau Mbak Diu ini. Silakan. Halo. Masih belum ada suaranya, mungkin masih di mute. Atau ini ada yang raise hand yang lain, Niketu Sudiani. Silakan. Ya, halo. Bisa didengar, Mas? Ya, bisa jelas.
Silakan. Ya, terima kasih banyak, menarik dan selamat untuk teman-teman fotografer. Saya ada satu hal yang masih penasaran gitu, ingin tahu apakah dari teman-teman yang sudah memotret itu sampai akhirnya memilih subjek yang menjadi tokoh dalam tulisan ini sebelumnya juga apakah ada calon narasumber beberapa tapi akhirnya gagal gitu sehingga inilah yang kemudian digunakan untuk penulisan buku ini gitu. Apakah ada sebelumnya narasumber-narasumber tapi akhirnya karena tidak sesuai pendekatannya gagal tidak jadi gitu. Oke, itu aja Mas, terima kasih Mas. Ya, terima kasih pertanyaannya. Silakan, siapa yang mau ngerespon duluan nih? Tadi kayaknya juga Amal sempat menyebut sedikit ya soal itu gitu. Mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut lagi Amal. Iya, aku sempat malah ganti cerita. Sebenarnya ini yang adalah cerita kedua yang aku bikin. Jadi yang pertama, aku coba foto dan ternyata pendekatannya nggak oke gitu, pendekatan visualku nggak oke, dan nggak cukup punya banyak waktu untuk meneruskan itu, karena itu lebih banyak makan waktu, akhirnya cari ide lain aja, setelah dapat ide lain, dan kayak dikira, oke, ini tekniknya dan pendekatannya akan cukup dalam waktu yang kurang dari seminggu, kayaknya jadinya pakai yang ini. Oke. Kalau Rizka gimana Rizka? Menemukan problem serupa nggak? Kayak ada yang nggak bisa diajak ngobrol kah? Atau ada yang tidak bersedia untuk difoto sehingga mungkin akhirnya sampai ke Pak Yaakob, atau justru Pak Yaakob adalah subjek pertama yang kamu temukan dan langsung bersedia? Ya, kalau nemuin, Rizka, aku nemuin beberapa petani di sana, tapi aku juga mikirin potensi visualnya gitu, Mas. Jadi setelah melihat bertemu dengan beberapa petani, berbicara juga mereka menghadapi masalah yang sama. Tapi kalau yang aku lihat potensi visual yang lebih menariknya tuh ada di Pak Yaakob nih, dengan kondisi kebunnya, dengan ya karena yang lain kan cuma nanam padi doang gitu. Terima kasih Rizka. Kemudian saya mau ngecek lagi Mas Dio atau Mbak Dio ini yang sudah resen, apakah masih ingin bertanya kah atau mungkin salah pencet lagi? Si belum ya. Oke. Mbak Irma sudah bersama kita lagi kah? Masih nggak bisa keluar suaranya? Oh, udah kedengeran ya? Oke. Ya, sekarang udah kedengeran, Mbak. Ini Mbak, aku tertarik lagi tadi untuk kita mungkin bisa membahas lagi soal kemungkinan platform tadi gitu yang saya pikir menarik sekali ya, kayaknya kalau misalnya data-data angka gitu yang seperti selama ini sudah dilakukan teman-teman relawan lapor COVID gitu bisa disatukan dalam satu platform yang seperti tadi Mbak Irma sampaikan juga gitu, bisa dikombinasikan dengan cerita-cerita visual dari teman-teman sehingga kita bisa melihat gambaran yang besar, tapi juga kita bisa tetap melihat cerita-cerita personal dari orang-orang yang terdampak ini. Mungkin Mbak Irma bisa ceritain nggak kayak karena kemudian lapor COVID ini juga sebetulnya kan inisiatif mandiri ya, kayak inisiatif warga untuk merespon situasi ini gitu. Bagaimana kemudian struktur atau platform itu bisa pelan-pelan terbentuk gitu, Mbak? Mungkin untuk teman-teman, mungkin bisa jadi semacam inspirasi gitu buat teman-teman fotografer juga yang sebetulnya kan teman-teman fotografer di sini juga jejaringnya cukup luas gitu ya, dari mana-mana di seluruh Indonesia gitu yang cuma selama ini mungkin bergeraknya sendiri-sendiri atau belum bisa mengumpulkan cerita-cerita semacam ini. Maksudnya kalau tidak ada inisiatif Pageduk di Angka Rumput ini kan mungkin cerita-cerita visual ini tidak terkumpul jadi satu gitu sebenarnya. Sementara potensinya untuk menyampaikan cerita-cerita yang ada di lapangan ini sebenarnya besar sekali gitu. Mungkin Mbak Irma bisa sharing soal itu, Mbak, struktur itu untuk membuat platformnya itu. Oke, ya kalau dulu ya kami tuh sebenarnya
ada beberapa orang aja nih kalau mau sharing ini berarti cerita dulu dari awal gimana Ya. sih kami berdiri. Jadi karena waktu itu awal-awal pandemi ya, awal-awal bulan Maret sebenarnya dari Februari itu udah kasak-kusuk itu saya dengan beberapa teman akrab saya gitu ya. Ini banyak hal yang tidak wajar gitu. Kalau saya sendiri karena latar belakangnya ilmu kesehatan masyarakat, sebenarnya yang namanya pencegahan itu sepertinya tidak terjadi pada masa itu gitu. Jadi apa yang dilakukan untuk pencegahan dan apa yang harus segera diambil langkahnya ketika pencegahannya itu sangat longgar atau tidak ada sama sekali, itu di ilmu kesehatan masyarakat sebenarnya sudah ada panduannya gitu ya. Jadi berdasarkan panduan yang panduan dari ilmu kesehatan masyarakat, lalu kami mencoba berpikir bagaimana ya caranya supaya bukan hanya kita bisa mendorong pemerintah untuk segera menggali data, mengumpulkan data, kemudian mengumumkannya, tetapi kita juga harus sekaligus ajak masyarakat supaya sama-sama memberikan informasi kepada pemerintah soal data yang ada di sekitar mereka. Jadi sisi partisipasi warganya tuh sebenarnya kami tuh udah memikirkan juga ya. Jadi warga tuh bisa berpartisipasi untuk melaporkan situasi di sekitarnya gitu. Sehingga bisa cocok karena kalau kejadian pandemi itu pasti luar biasa. Seluruh dunia itu kena sehingga itu pasti parah. Jadi pemerintah sendirian nggak mungkin bisa berhasil untuk menangani pandemi, untuk mengendalikan pandemi. Butuh partisipasi warga, bukan hanya menjalankan protokol kesehatan, tetapi juga bersuara gitu, menampilkan atau menyuarakan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, apa yang dia alami pada saat dia terkena dampak pandemi. Nah, akhirnya karena kita harus jaga jarak, lalu kami berpikir kita harus menggunakan intervensi teknologi. Jadi harus ada inovasi di bidang teknologi yang bisa membantu kita untuk mengumpulkan data dan gotong royong lah bahu-membahu mengisinya bersama-sama gitu. Nah akhirnya kami kemudian cari-cari siapa yang bisa bantu ya ikut join inisiatif ini. Lalu kami ketemu sekelompok anak muda gitu, mereka praktisi teknologi informasi, mereka developer, kemudian mereka bergabung dengan lapor COVID dan kemudian jadilah sampai sekarang. Tentu saja mereka orang-orang yang para relawan yang bergabung di lapor COVID ini pasti memiliki keresahan yang sama, memiliki visi yang sama, memiliki dorongan yang sama untuk berkontribusi gitu ya terhadap pokoknya melakukan sesuatu supaya pandemi bisa lebih cepat terkendali di tingkat komunitas, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau disambungkan dengan, karena tadi Mas Wid menyinggung soal, kayaknya oke juga ya kalau kita punya gambaran peta situasi ya, di mana ada cerita personal dari akar rumput seperti foto yang sangat beauty-nya itu bukan hanya indah, tapi foto dokumenter ya, seperti yang ada di buku Pagebluk di akar rumput ini dengan disandingkan dengan data statistik COVID gitu ya. Kita bisa mulai dengan teman-teman sudah ada website-nya ya, bisa dimulai dengan website itu gitu misalnya dengan basisnya tuh selalu crowdsourcing ya seperti yang kita lakukan di lapor COVID itu kan berbasis publik, lapor COVID tidak akan hidup kalau tidak ada orang yang melapor. Lapor COVID tidak akan hidup kalau tidak ada relawan yang mengisi atau mengupdate data statistik COVID di setiap kabupaten kota. Nah, jadi kalau saya bayangkan mungkin bisa dibesarkan aja nanti platform si Pagebluk ini, kemudian untuk diintegrasikan, tapi nggak usah yang tergambar sekarang nih ya paling menyandingkan data statistik dengan cerita-cerita humaniora, merefleksikan situasi sosial, terutama masyarakat yang ada di akar rumput, merefleksikan bagaimana dampak
ketidakberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam mengendalikan pandemi ini dengan baik gitu ya. Kayak sekarang ini lonjakan kasus yang luar biasa tinggi gitu ya. Kadang-kadang foto atau video itu jauh lebih bisa bercerita lebih banyak gitu ya ketimbang data statistik mungkin ya. Tapi kalau digabung jangan-jangan itu lebih kuat lagi gitu. Jadi ketika ada gambaran, makanya ada infografis, makanya ada e-flyer, e-poster kayak gitu kan, itu menunjukkan bahwa dengan foto atau ilustrasi itu bisa memperkuat pesan yang ingin kita sampaikan melalui medium yang kita pilih itu. Jadi kalau kita kembangkan websitenya, misalnya kita bisa mengundang para fotografer lainnya, fotografer dokumenter untuk ikut turut serta mengupload foto-foto yang memotret situasi di wilayah akar rumput di wilayah lain gitu. Nanti kita bisa kolaborasi dengan mengisi beberapa data lainnya. Saya kira jadi menarik banget memang, Mas. Ya, makasih Mbak Irma. Oke. Masih ada, apakah sudah ada pertanyaan lain? Tadi, ada Kristo ya, ini sesama partisipan project ini, tanya ke Amal mau ngerespon lewat teks atau kayaknya dia baru ngetik. Kayaknya Amal akan ngerespon lewat chat saja. Apakah ada yang lain yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan ataupun komentar? Kalau belum ada, saya mungkin justru agak tertarik untuk mengembalikan ini ke inisiator proyek Pagebluk di Akar Rumput ini. Kayak tadi ada beberapa mulai ada lontaran-lontaran gagasan yang menarik gitu. Fadli, apakah ada di sini? Ya, Wid. Fad, bisa ini lagi nggak kayak kan kamu tadi sempat bilang di awal kamu inisiatif untuk ini kayaknya kita harus ngomongin cerita-cerita yang ada ya di akar rumput gitu ya, yang mungkin selama ini tidak terdengar. Dan memang aku juga ketika melihat proyek-proyek yang terkumpul di buku ini gitu, juga baru sadar kayak proyeknya Fauzi gitu yang difabel gitu sebenarnya, yang buta kan, kayak ada kelompok masyarakat yang selama ini kayak sebenarnya ada di sekitar kita, tapi jadi mungkin terlupakan gitu, dan keberadaan proyek Pagebluk di Akar Rumput ini kayak jadi mengingatkan itu lagi gitu. Kamu bisa ceritain nggak, Fat, kayak kamu sebagai inisiator bersama Sayoga gitu, bagaimana kamu memilih siapa saja yang kamu anggap bisa bercerita di sini, dan kemudian bagaimana kamu dan Sayoga sebagai editor gitu istilahnya kayak mungkin bukan menyusun tapi mengkoridorkan gitu, membantu untuk memberi struktur pada cerita-ceritanya, sehingga yang di sini kamu nyeritain ini, yang di sini kamu nyeritain ini, atau justru itu diserahkan ke setiap fotografernya kah, atau gimana? Mungkin sebagai gambaran bagi kita yang nggak tahu prosesnya gitu. Thank you, Pak. Terima kasih, Wid. Mungkin kalau membahas fotografer yang kepilih untuk proyek ini, sebetulnya dari awal ketika ide tentang proyek ini muncul, yaitu yang kepikiran di awal itu awalnya memang dalam bentuk buku. Nah, itu di situ kita langsung kepikiran, kita kayak bikin shortlist kira-kira siapa sih teman-teman yang bisa diajak kolaborasi. Terus yang jadi catatan penting itu juga lokasinya kira-kira di mana aja gitu. Nah, aku dan Sayoga itu sadar sekali kalau biasanya kalau kita lihat cerita-cerita tentang COVID, terutama di media massa gitu. Ini yang jadi salah satu pertimbangan utama juga, itu selalu didominasi dari daerah-daerah utama seperti Jakarta atau Jawa lah. Yeah. Nah, sementara cerita-cerita pandemi ini kan terjadi di mana saja kan. Nah, itu kenapa juga pada akhirnya kita harus ngelibatin fotografer dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, namun kemudian yang menjadi tantangannya ketika kita shortlist, ada beberapa daerah yang kita pikir cukup menarik, tapi pada akhirnya
kita harus realistis juga karena kita meskipun kita ingin daerah tersebut masuk, kita juga harus menimbang kapabilitas fotografer yang ada di situ gitu. Nah, jadi di sini kita secara singkatnya begini, fotografer yang diajak terlibat, kita ada standar tertentu yang kita memang pengen kejar. Kita pengen gimana cerita-cerita yang ditampilkan itu juga bisa disampaikan dengan baik. Nah, itu juga tentunya membutuhkan skill dari teman-teman yang diajak berkolaborasi. Nah, itu yang kemudian juga secara nggak langsung kita sebetulnya pengen sekali kalau bisa sih kayak di seluruh provinsi kali ya ininya. Karena itu akan bisa menampilkan cerita yang lebih beragam, tapi karena tentunya yang lumayan membatasi itu juga waktu, time frame untuk pengerjaan project. Nah, akhirnya ya kita bikin shortlist, akhirnya kita muncul, ya udah kita kolaborasi dengan 10 fotografer lah, yang kemudian ya dari shortlist, ya kayaknya yang di sini nih kita ada beberapa cerita yang menarik, kayak misalnya kita juga pengen ngelihat gimana di Papua gitu loh. Nah, itu di situ ada Febri juga kan. Nah, ya menurut kita sih penting sekali gimana cerita-cerita dari masing-masing daerah itu bisa direpresentasikan juga di dalam buku ini. Nah, ya kita juga sadar meskipun pada akhirnya cuma bisa mengakomodir 10 orang fotografer, ya kita mungkin dengan hadirnya buku ini, terus juga website interaktifnya yang bisa diakses bebas gitu, pada akhirnya juga mungkin bisa menginisiasi proyek-proyek serupa dan menginspirasi lah teman-teman lainnya lah, mungkin ya bikin proyek secara mandiri juga gitu. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi tentang apa? Yang ini ya? Lebih ke soal ini sih, kayak apa namanya sih, bagaimana kalian itu istilahnya apa ya, memberi, karena aku ngelihatnya gini sih, 10 cerita yang ada di project ini gitu, bisa dibilang setiap cerita gitu memiliki fokusnya masing-masing gitu kan, yang kayak misalnya kayak aku sangat terpesona dengan misalnya ceritanya Mike gitu, yang dari Kalimantan gitu, bagaimana apa namanya, dampak pandemi membuat masyarakat adat ini kembali ke hutan, dan justru di sanalah kita bisa melihat bagaimana pentingnya apa namanya, hidup selaras dengan alam itu bisa membantu kita dalam menghadapi krisis-krisis seperti ini kan sebetulnya. Sesuatu yang sekarang tentunya mulai kita tinggalkan gitu justru, dan ini bisa terkait juga dengan ceritanya Febri di Papua yang beberapa kelompok masyarakat di sana mengalami melakukan hal serupa, tapi tentu saja karena alamnya sudah rusak oleh korporasi, kita jadi mempertanyakan gitu, kalau misalnya keadaannya seperti itu, maka kan sebetulnya pandemi ini jadi sesuatu yang kayak nggak bisa kita nggak bisa lari gitu, karena mau lari ke alam, alamnya juga sudah rusak gitu, dan di cerita-cerita yang lain ada dimensi-dimensi yang berbeda-beda gitu. Nah, aku jadi kayak penasaran juga gimana cara kalian untuk bisa menghasilkan istilahnya dimensi-dimensi itu gitu, menghadirkan dimensi-dimensi itu dalam cerita-cerita ini. Oke, jadi kalau proses tentang fokus mana yang akan menjadi tema atau cerita apa yang akan menjadi fokus dari masing-masing fotografer, itu sebetulnya ketika kita bikin shortlist siapa yang akan terlibat, dan kemudian kita menanyakan ke masing-masing fotografer apakah bersedia ikutan gitu. Setelah itu proses selanjutnya dilanjutkan dengan ya kita diskusi lewat Zoom juga waktu itu. Jadi semua ide dilemparkan dan kita berdiskusi masing-masing, diskusi bareng-bareng tentang ide masing-masing gitu, kira-kira mau bikin apa gitu. Kemudian ada beberapa yang kita kita misalnya beri masukan, tapi kembali lagi karena tujuan dari kolaborasi ini adalah ya mengajak fotografer yang ada di daerah masing-masing untuk membahas isu-isu yang terkait di tempat mereka tinggal, dan itu yang tahu tentang itu kan tentunya fotografernya sendiri sebetulnya gitu. Nah, jadi kita sebetulnya aku dan saya Oga gitu lebih banyak ngasih masukan soal misalnya pendekatan visual, terus gimana kayak
Mungkin kita melihat ada beberapa teman yang kayaknya wah oke nih di-push dikit dari zona nyamannya gitu, tapi kebanyakan ya kita intinya tetap fotografer yang mana gitu kira-kira nyamannya bikin story seperti apa, dan ya rata-rata udah punya ide masing-masing yang sebetulnya dari awal itu cukup konkret sih. Jadi kita cuman lebih banyak sebetulnya membantu kayak ngarahin gitu, misalnya oh kayaknya kita butuh beberapa tambahan foto nih buat biar lebih kuat gitu. Nggak, sebetulnya relatif apa ya, jalannya project ini relatif sangat-sangat lancar karena hampir semua fotografernya menguasai sekali sebetulnya apa yang mereka ceritakan. Banyak masukan justru kayak misalnya tentang visual, karena ini foto cerita gitu, masing-masingnya adalah foto cerita, ya kayak lebih kayak kestabilan visual antara satu foto dan yang lain, sehingga kayak ketika ceritanya disampaikan gitu kayak bisa ngebangun mood cerita atau ada kesan yang tampil dari keseluruhan body of work itulah. Nah terus juga kayak misalnya kayak dalam kasus Mike atau Fembri gitu ya, itu sebetulnya relatif di luar apa ya, ketika kita bikin project ini ya latar belakangnya yaitu suasana pandemi itu kan, dan gimana dampaknya terhadap masyarakat akar rumput. Tapi secara nggak langsung ketika kita bikin project dokumenter semacam ini, banyak hal yang sebetulnya secara apa ya, walaupun nggak diniatkan disinggung, tapi akhirnya otomatis harus disinggung. Ya karena ada, ya kita bisa lihat ada banyak sekali kan sebetulnya masalah di Indonesia, mulai dari soal ketimpangan, terus tentang alam yang semakin rusak oleh eksploitasi manusia juga, dan itu secara otomatis kesinggung karena ketika pandemi terjadi, yang semua yang apa ya borok-borok itu juga ikut menjadi bagian dari masalah ternyata gitu, dan itu udah otomatis kayak masuk ke dalam proyeknya, dan itu kayaknya bikin proyeknya jadi lebih kaya sih. Itu sebetulnya di luar ini sih, di luar rencana awal gitu, karena malah nggak direncanain ya. Iya, malah nggak direncanain kayak bikin struktur yang kayak gitu, tapi secara ya otomatis gitu. Jadi karena ketika karya dokumenter itu dibikin di sana gitu, secara otomatis ya segala permasalahan yang ada di situ ya ikut dari bagian project itu, jadi latar belakang masing-masing projectnya lah. Dan itu ya jadi bagus kan kalau menurutku. Mungkin kalau saya mau nambahin nggak? Iya nih, saya Yoga nih, ya sebagai Tidur, inisiator juga. Nggak sih, mungkin sama lah, Wit. Aku sih lebih fokus ya, kita lebih fokus ke visualnya sih ya. Dan kayak lebih membebaskan ke fotografer untuk memilih seperti apa yang mereka inginkan. Jadi kita cuma memberi kayak apa ya, kayak rule gitulah. Jadi kayak ini kayak gini, yang menarik kayak gimana, yang supaya visualnya lebih kuat saja sih. Oke, ya karena makasih. Tujuan dari visual itu kan ya nambahin dikit ya, tujuan dari visualnya kan sebetulnya biar apa ya, cerita yang ingin disampaikan bisa terserap dengan baik oleh audiens lah. Ya mengusahakan sebaik-baiknya sisi itu sih. Oke, mungkin terus juga aku mau tanya ini sih, setelah ini sudah ini kan bukunya di launching gitu ya, dan seperti tadi udah disampaikan juga, untuk buku tidak tersedia untuk umum, tapi audiens bisa melihat lewat website interaktif ya, yang konten-kontennya masih akan terus diunggah sampai kapan, Adli? Oh, untuk konten masih akan diunggah sampai kayaknya lebih dari seminggu ke depan gitu. Setiap 2 hari kan diupdate. Dan itu websitenya akan terus ini ya, akan terus on gitu setelah semuanya terunggah gitu. Iya. Jadi harapannya untuk teman-teman bisa ngelihat, dan kayak kamu tadi juga bilang, menginspirasi untuk juga memikirkan ini lagi ya, mengumpulkan cerita-cerita visual lain gitu. Tapi kalau dari teman-teman inisiator sendiri nih, mungkin sekaligus untuk menutup bincang kita malam hari ini, kayak apa sih apa namanya harapan teman-teman gitu
terhadap proyek ini gitu, proyeksi ke depannya seperti apa setelah cerita-cerita visual ini terkumpul, tidak hanya mungkin menginspirasi teman-teman untuk membuat cerita visual dari daerahnya masing-masing, tapi juga tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Irma juga gitu. Kita kan melakukan ini semua tentunya berharap ada perubahan signifikan gitu, perubahan yang konkret yang bisa terjadi gitu. Dari teman-teman Pagbluk Jakar Rumput, apakah setelah ini ada mungkin strategi-strategi khusus gitu mungkin untuk selanjutnya atau gimana? Kalau strategi khusus, mungkin yang paling awal adalah ya biarkan proyek ini betul-betul selesai dulu, misalnya terpublikasi. Ya, website itu ya memang bagian integral dari proyek ini, karena ya kita menyadari kalau buku cetakannya kan ya terbatas. Jadi buku ini diproduksi 400 kopi dan itu juga akan dibagikan ke macam-macam lah. Ada yang didistribusikan lewat fotografer, ada yang akan ya didistribusikan ke organisasi-organisasi lain, pemangku kebijakan juga. Nah, sedangkan website jangkauannya akan lebih luas dan itu akan bisa dilihat oleh orang dari seluruh Indonesia lah, atau bahkan ya seluruh dunia, karena kan bisa diakses dari mana saja. Nah, untuk selanjutnya intinya sebetulnya kenapa kita bikin project ini, sebetulnya bagian dari apa ya, proses pendokumentasian itu kan penting, karena menurutku apa yang terjadi sekarang ini kan ya biar bisa orang bisa lihat cerita ini ya sampai bertahun-tahun setelahnya gitu loh. Dan pengarsip ini bagian dari pengarsipan tentang kejadian besar lah sebetulnya. Dan ini sebetulnya yang banyak dilakukan oleh ya misalnya kayak National Geographic itu bikin kayak COVID Emergency Fund yang mendanai berbagai fotografer di seluruh dunia gitu loh. Jadi intinya ya mereka mengarsipkan apa yang terjadi kan, berbagai permasalahan terkait COVID-19. Nah, ini sebetulnya ya semacam usaha yang sama tapi dalam ya skalanya ya nasional gitu. Dan menurutku ini penting karena banyak yang bisa dipelajari ya dari ya cerita-cerita masyarakat kecil, walaupun mungkin nggak secara langsung akan memberi perubahan ya, tapi paling nggak ya bisa ngasih ini yang terjadi di masyarakat, ternyata ada masalah-masalah yang mungkin luput dari perhatian banyak orang gitu. Ya. Mungkin ya kira-kira begitu. Oke, makasih Fadli. Ini waktunya yang sudah sediakan juga kebetulan sudah habis. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada tiga narasumber yang sudah menyampaikan perspektifnya masing-masing di bincang malam ini. Ada Mbak Irma dari Lapor COVID-19, kemudian ada Rizka Munawaroh dari Banda Aceh, Amal Purnama dari Jogja, kemudian juga tentu saja Kurala Foundation yang sudah mensupport proyek ini, dan juga teman-teman lain yang sudah berpartisipasi dan hadir di bincang-bincang malam ini. Kemudian tadi untuk dua penanya di awal yang akan mendapatkan buku, nanti dari tim Pagbluk Jakar Rumput sudah akan mengkontak ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung berkomunikasi langsung dengan tim Pagbluk Jakar Rumput untuk urusan administratifnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga diskusi malam ini bisa menginspirasi, bisa menghasilkan gagasan-gagasan baru untuk kita yang tertarik untuk mengumpulkan data-data dan bagaimana untuk mengolahnya, bagaimana untuk mempresentasikannya, dan harapannya tentu saja data-data itu bisa memiliki efek positif gitu. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan selamat malam. Terima kasih banyak semuanya. Selamat para fotografer dan semua yang terlibat. Keren sekali bukunya. Ya.